뭐야? 시한산 놀면만 넣고 보면 이야기를 생각보다 골치 아프네. 계속 업데이트 해주시고요. 아직 눈치 못 챈 것 같아. 뒤에 들어온 건 저거든요. Film dimulai dengan seorang bocah laki-laki bernama Jaemin. Dia saat ini masih SMA dan dikenal jenius di sekolahnya. Meskipun Jaemin jarang belajar, ia malah sering tertidur di dalam kelasnya. Tapi justru malah ia selalu mendapat nilai yang bagus. Karena si Jaemin memiliki wajah yang tampan, hal itu membuatnya menjadi populer di kelasnya. Tapi ia tidak menyadari hal itu. Ia selalu menjalani hidup dengan semaunya dan tidak mengikuti aturan. Dia bahkan tidak peduli dengan teman-teman perempuannya yang diam-diam menyukainya. Karena saat ini yang ada di pikiran Jaemin hanyalah sahabatnya sendiri, yaitu Park Joo-hee. Sayangnya nasib berkata lain. Park Joo-hee malah tertarik pada pesaing Jaemin yang bernama Chan-ho. 클래식하고 우아도 찬 엄청 좋아했잖아. 졌어. 봐봐. 똑똑해, 다정해, 약간 별기해, 고디바? Chan-ho merupakan laki-laki yang populer di sekolah. Ia terkenal baik, tenang, smart, dan juga dicintai oleh semua guru. Ia juga rajin belajar dan selalu mendapati peringkat 1. Namun meskipun terlihat pendiam, Chan-ho diam-diam menyimpan perasaan iri terhadap Jaemin. Ia merasa hidup Jaemin terlalu mudah karena tidak perlu berjuang keras untuk memperoleh nilai tinggi. Selain itu, Jaemin juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membuatnya memiliki banyak teman. Situasi ini membuat Chan-ho merasa tersaingi, terutama setelah beberapa kali mendengar dengan jelas dari teman-teman sekolahnya bahwa Jaemin dianggap lebih menarik darinya. Persoalan ini mendorong Chan-ho untuk belajar lebih keras lagi agar dapat mengungguli Jaemin. Namun kehidupan Jaemin yang awalnya terlihat mudah dan santai, suatu hari berubah secara total. Siang itu ia pergi ke kantor ayahnya setelah mendengar kabar bahwa sang ayah menghilang. Namun ketika Jaemin tiba di gedung kantor, bukannya bertemu dengan ayahnya, ia malah menemukan para pegawai ayahnya yang marah-marah. Orang itu menuntut Jaemin karena ia merupakan anak tunggal dari CEO perusahaan mereka. Beberapa saat kemudian, Jaemin baru menyadari bahwa ayahnya tanpa sengaja telah membocorkan data klien perusahaan, menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian besar dan hampir bangkrut. Setelah dipelajari lebih lanjut, hal itu bukan karena ulah ayahnya, akan tetapi ulah yang berasal dari serangan hacker terhadap sistem data perusahaan akibat lemahnya sistem keamanan cyber perusahaan. Dan hacker itu pun akhirnya berhasil mencuri uang para klien yang ada di perusahaan tersebut. Sayangnya sebelum kasus ini berhasil diselesaikan, ayah Jaemin telah mengakhiri hidupnya di tepi sungai Han. Kejadian ini menimbulkan luka mendalam bagi Jaemin dan juga ibunya. Pada saat itu, satu-satunya teman yang datang menghibur Jaemin adalah Park Joo-hee. Seketika itu juga, Jaemin pun menangis sekuat-kuatnya karena ia tidak menyangka musibah ini akan menimpanya. 2 tahun berlalu, sampai saat ini kasus ayah Jaemin tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Polisi cyber yang memberikan janji-janji palsu kepada Jaemin membuatnya geram. Jaemin bahkan mengancam polisi tersebut agar segera mengusut kasus ayahnya. Namun, sayangnya para polisi berkelit dengan alasan memiliki banyak kasus lain yang lebih mendesak. Pada detik itu, Jaemin menyadari bahwa harapannya pada polisi cyber tidak dapat diandalkan. Ia tahu bahwa kasus ayahnya bukanlah prioritas bagi polisi. Oleh sebab itu, Jaemin tidak boleh menyerah begitu saja. Ia pun bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut sendirian. Maka dari itu, Jaemin memutuskan untuk menjadi seorang hacker yang bernama Hex. Hari-hari telah berlalu, Jaemin telah lulus dari SMA dan sekarang sedang menempuh kuliah di jurusan ilmu komputer dengan beasiswa. Ia berkuliah di kampus yang sama dengan Joo-hee. Tapi sahabatnya itu mengambil jurusan seni. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka semakin erat. Setiap hari mereka sering bertemu dan selalu bersama. Pagi ini seperti biasa, Jaemin menghampiri Joo-hee yang ingin pergi ke kampus dengan terburu-buru. Setelah ditanya oleh Jaemin,
Juhi mengatakan bahwa pagi ini ia ingin segera pergi ke aula gedung olahraga untuk menonton laki-laki idamannya dari SMA, yaitu Chan Ho. Kebetulan Chan Ho juga berkuliah di kampus yang sama, dan sekarang laki-laki itu telah dikenal sebagai atlet anggar. Kurang lebih sama seperti saat SMA. Chan Ho tetap menjadi primadona dan impian seluruh perempuan di kampus tersebut. Ia terkenal baik, pintar dan kini menjadi seorang atlet yang prestasinya terus bersinar. Namun di balik kegembiraan Juhi terhadap Chan Ho, ada seseorang yang diam-diam merasa kecewa. Orang itu adalah Jaemin. Dari SMA hingga mereka kuliah sekarang, Jaemin tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Juhi. Ia tidak ingin merusak persahabatan mereka, sehingga membiarkan perasaannya tidak terbalas. Jadi saat ini Jaemin harus merelakan dirinya pura-pura bahagia melihat Juhi yang tampak sangat menyukai Chan Ho. Kini selama Jaemin berkuliah, ia bekerja sebagai operator warnet di dekat kampus pada waktu senggannya. Jaemin melihat pekerjaan ini sebagai sarana untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemrograman. Melalui warnet ini pula Jaemin merintis karirnya sebagai seorang hacker, sehingga ia menjadi terkenal di seluruh dunia maya dengan nama Hex. Siang ini Jaemin tiba-tiba mendapat pesan dari hacker lain yang menanyakan tentang perbedaan antara Hex dengan hacker bernama You Know What. You Know What sendiri merupakan peretas terkenal yang pernah menguras uang dari beberapa perusahaan, termasuk salah satunya adalah perusahaan ayah Jaemin. Namun setelah kasus ini dilaporkan ke kepolisian, hacker ini menghilang. Hal inilah yang sebenarnya membuat polisi kesulitan menyelidiki kasus ayah Jaemin. You Know What sangat pintar, bahkan menggunakan berbagai macam IP, device, dan provider untuk menghapus jejak kejahatannya. Melihat nama You Know What dibandingkan dengan dirinya, Jaemin langsung mengirim CV dan beberapa catatan prestasinya selama ia menyelami karir sebagai seorang hacker. Di tempat lain, seorang menerima balasan pesan dari Hex. Ia membaca rekam jejak Hex yang sering mengekspos perusahaan keuangan yang terlibat dalam kasus korupsi. Catatan dari Hex ini membuat orang tersebut tertarik dan mulai menyelidiki identitas pribadi Hex. Ternyata orang yang mengirim pesan kepada Hex adalah Haisu. Ia adalah salah satu dua anggota klub Better World. Better World merupakan organisasi hacker rahasia menyamar sebagai klub permainan retro di dalam kampus. Organisasi ini hanya memiliki dua anggota. Selain Haisu, anggota lainnya adalah seorang laki-laki bernama Manku. Setelah Haisu melakukan penyelidikan terhadap hacker terkenal bernama Hex, ia baru mengetahui bahwa Hex sebenarnya adalah teman kampus mereka sendiri. Oleh karena itu, Haisu berniat mengundang Hex untuk datang dan bergabung dalam klub Better World. Malam ini, Juhi tiba-tiba datang ke warnet dan mengajak Jaemin untuk keluar menghirup udara segar. Ternyata hal ini dilakukan oleh Juhi karena ia sedang gembira. Juhi terlihat sangat senang karena mulai mendapat perhatian dari laki-laki idamannya, yaitu Chan Ho. Tanpa memperhatikan Jaemin, Juhi bercerita bahwa ia mengagumi Chan Ho sejak SMA. Hal ini sebenarnya membuat Jaemin merasa sakit hati dan cemburu. Namun ia menahannya sekuat tenaga dan membiarkan Juhi meluapkan semua perasaannya. Keesokan harinya Jaemin menerima pesan dari klub Better World. Ia spontan ingin bersorak karena tidak menyangka akan diundang untuk masuk dalam klub itu. Namun ternyata pesan itu mengabarkan bahwa Jaemin harus datang ke aula yang terletak di basement gedung lama. Aula itu terkenal menyeramkan, sampai tidak ada satupun mahasiswa yang berani ke sana. Meskipun ragu untuk mengobati rasa penasarannya, Jaemin pun memberanikan diri untuk pergi ke sana. Ia yang semula ragu berusaha meyakinkan diri bahwa dia memang manusia terpilih yang diundang ke dalam klub Battle World. Sayangnya tempat itu memang benar-benar gelap dan membuat bulu kuduk berdiri karena merinding. Jaemin tidak bisa mengusir rasa takutnya. Sampai ia berlari dan berniat untuk kabur dari sana. Namun saat Jaemin akan pergi, ia justru bertemu dengan Juhi. Ternyata Juhi juga mendapat undangan yang sama seperti Jaemin. Oleh karena itu, karena Juhi juga ada di sana, Jaemin pun tidak takut lagi. Bahkan dia tertawa meskipun berjalan di lorong gedung yang sangat gelap. Ternyata tanpa mereka sadari, lorong gedung yang menyeramkan itu sengaja dibuat oleh Haisu dan Manku.
untuk menguji keberanian Jaemin dan Juhi sebelum mereka bergabung dengan Better World. Beberapa saat kemudian Jaemin dan Juhi berhasil tiba di ruangan Better World. Mereka akhirnya bertemu langsung dengan Manku dan Haisu. Manku menjelaskan bahwa dia berdua merupakan bagian dari organisasi rahasia bernama Better World, yang memiliki misi mulia untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui keahlian para hacker. Klub ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari aliansi global dengan misi yang sama. Haisu ingin mengajak Jaemin bergabung dalam klub itu, menyadari bahwa Jaemin memiliki potensi yang besar. Sementara itu, karena Juhi adalah sahabat dekat Jaemin, Haisu juga mengundang Juhi untuk bergabung, menyadari bahwa kehadiran Juhi sangat berarti bagi Jaemin. Setelah mendengar penjelasan dari Haisu dan Manku, Jaemin awalnya menganggap ini hanya sebagai permainan anak kampus yang tidak masuk akal. Ia ragu untuk mempercayai Better World sebagai organisasi peretas, hingga Haisu menyinggung kasus ayah Jaemin di tahun 2017. Mendengar kasus ayahnya disebut, Jaemin langsung meluapkan kemarahannya. Selama ini ia memandang hacker sebagai penjahat yang menyebabkan ayahnya dituduh dan akhirnya. Namun Manku berusaha menenangkan Jaemin, menjelaskan bahwa tidak semua hacker adalah penjahat. Haisu juga memberikan dukungan yang meyakinkan Jaemin bahwa ia bersedia membantu untuk mengungkap kebenaran You Know What dan menyelesaikan kasus tersebut. Setelah pertemuan yang membingungkan dengan klub Better World, Jaemin kembali ke warnet untuk bekerja. Namun kali ini Jaemin terlihat kurang fokus dan terlihat linglung karena terus merasa dilema. Sampai akhirnya bosnya datang menegur Jaemin. Bos Jaemin memberikan saran yang cukup mengejutkan, bahwa Jaemin harus melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan. Bos meyakini bahwa selagi Jaemin masih muda, ia bisa melakukannya, dan jika Jaemin masih merasa bingung, setidaknya harus mencobanya terlebih dahulu. Meskipun bos Jaemin tidak mengetahui sumber kebingungan Jaemin itu apa. Tapi setidaknya nasihat itu memotivasi Jaemin untuk merencanakan keputusan yang tepat. Di tempat lain, ayah Juhi bertemu dengan temannya di sebuah kedai kopi. Teman tersebut menawari ayah Juhi untuk berinvestasi di perusahaan menggunakan Bitcoin. Temannya itu berkali-kali mengatakan bahwa ini bukanlah penipuan, dan bahkan dengan jumlah uang yang kecil jika diinvestasikan akan berlipat ganda di masa depan. Ayah Juhi yang hanya seorang guru dengan penghasilan terbatas, awalnya ragu, namun lama-kelamaan tertarik dengan tawaran tersebut. Terlebih lagi saat temannya mengatakan kalau Juhi anaknya yang mahasiswi seni tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Temannya juga mengingatkan kalau pentingnya dana pensiun untuk Juhi, terutama setelah ayahnya pensiun bekerja dan sebelum anaknya Juhi mendapatkan pekerjaan. Malam harinya setelah Juhi tiba di rumah, ia menemukan ayahnya bertingkah aneh. Ayah Juhi terlihat sangat antusias mencatat sesuatu, kemudian dengan cepat masuk ke dalam kamar. Dengan rasa penasaran, Juhi menemukan bukti bahwa ayahnya baru saja membaca brosur tentang seminar investasi online. Juhi segera menyimpulkan bahwa ayahnya tertarik dengan hal tersebut. Tanpa ragu, Juhi langsung menelpon Jaemin dan meminta tolong agar Jaemin bisa membantu ayahnya agar tidak tertipu oleh penipuan berkedok investasi. Setelah menerima telepon dari Juhi, Jaemin segera mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Dengan cepat ia mengajak Haisu dan Manku untuk merencanakan sesuatu ke perusahaan tersebut. Keesokan harinya Jaemin dengan hati-hati menyelinap ke dalam gedung. Ia kemudian menuju toilet untuk bersembunyi. Di dalam toilet, Jaemin mempersiapkan diri untuk menjalankan misinya untuk mengacaukan acara seminar yang akan segera dilakukan oleh perusahaan ini. Dalam menjalankan tugas ini, Jaemin mendapatkan bantuan dari Manku yang memiliki peran penting dalam meretas kamera CCTV. Selain Manku, Haisu juga terlibat dalam kerjasama ini. Dia menyamar sebagai tukang bersih-bersih gedung, memasuki ruangan yang dihuni oleh para penipu. Saat itu para penipu sedang mempersiapkan materi untuk seminar mereka. Haisu meletakkan sebuah ponsel di sana untuk merekam percakapan para penipu. Setelah itu dia meninggalkan ruangan tersebut dan bergabung dengan Manku dan Jaemin ke toilet dan kemudian mereka akan mengendalikan acara seminar dari sana.
Sementara itu ayah Juhi yang baru tiba di acara seminar disambut dengan antusias oleh temannya. Ia disapa dengan ramah dan langsung diundang untuk duduk di kursi paling depan. Hal ini membuat ayah Juhi merasa sangat senang dan kagum melihat pencapaian yang telah diraih oleh temannya. Ayah Juhi percaya bahwa temannya telah mencapai kesuksesan, sehingga ia merasa yakin dan tanpa ragu untuk menginvestasikan uangnya dalam perusahaan ini. Tidak main-main, selama berlangsungnya seminar, ayah Juhi dengan serius mencatat semua materi yang disampaikan. Ia khususnya fokus saat temannya sedang melakukan presentasi di depan audiens, dan menyatakan bahwa investasi ini sangat bermanfaat sebagai tabungan untuk hari tua. Temannya menekankan bahwa dengan berinvestasi di sana, seseorang dapat merencanakan masa pensiunnya dengan tenang dan menikmati waktu tersebut tanpa khawatir. Namun di tengah seminar, layar depan yang menampilkan materi tiba-tiba mati. Beberapa saat kemudian lampu menyala kembali, namun di layar depan malah muncul sebuah video dari kamera CCTV. Semua orang di ruangan langsung memperhatikan video tersebut. Di dalam video, teman ayah Juhi terlihat sedang berbicara dengan kawan-kawannya. Dengan jelas ia mengungkapkan rencananya untuk kabur ke negara Asia Tenggara setelah penipuannya sukses. Bahkan ia juga menyatakan bahwa orang-orang yang berhasil ditipunya adalah orang-orang bodoh. Setelah video tersebut berakhir, orang-orang pun menjadi marah. Semua orang merasa dihianati dan langsung pergi meninggalkan acara. Sebab mereka semua merasa dibohongi. Dan setelah berhasil membongkar kasus penipuan ini, tim Better World resmi terbentuk dengan 4 anggota, yaitu Haisu, Mankud, Jaemin, dan Juhi. Malam ini Juhi merasa sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena berhasil menyelamatkan ayahnya dari kasus investasi bodoh. Namun tiba-tiba saat mereka sedang bersenang-senang, Juhi menerima telepon dari Chan Ho. Tanpa ragu Juhi langsung keluar dan mengangkat telepon tersebut. Melihat hal itu Jaemin merasa cemburu, meskipun perasaannya tidak pernah diungkapkan secara langsung. Haisu yang peka terhadap situasi, mengetahui perasaan Jaemin dan memberinya nasihat untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Juhi. Malam harinya Jaemin mengajak Chan Ho untuk bertemu. Tawaran yang mendadak ini membuat Chan Ho penasaran. Dan Jaemin pun memutuskan untuk berbicara terbuka. Dia menceritakan bahwa sejak SMA dia selalu ingin mengenal Chan Ho lebih dekat. Terutama karena mereka dikenal sebagai si ranking 1 dan ranking 2. Mereka pun berbasa-basi untuk mengakrabkan diri sampai Chan Ho berkata bahwa ia ingin mendekati Juhi, sahabat Jaemin. Jaemin sempat kaget dengan cerita Chan Ho ini. Diam-diam ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Jaemin pun menyadari bahwa ia sudah kalah cepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Juhi. Sayangnya Jaemin tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mungkin melarang Juhi berkencan dengan laki-laki idamannya. Sementara itu ayah Juhi yang sebelumnya hampir menjadi korban penipuan dari temannya sendiri, ternyata masih memiliki keinginan untuk terlibat dengan Bitcoin dan berniat untuk melakukan investasi online. Meskipun demikian peristiwa kemarin membuatnya lebih berhati-hati. Ia kemudian menelpon Jaemin, seorang mahasiswa ilmu komputer untuk bertanya tentang Bitcoin. Ayah Juhi ingin mendapatkan detail lebih lanjut karena ia berencana untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan keuangan bernama Azilowon. Keesokan harinya Jaemin kembali bekerja di warnet dan melihat unggahan baru dari hacker yang dikenal sebagai You Know What. Jaemin yang telah lama menantikan kemunculan hacker tersebut tiba-tiba merasa terkejut. Dalam unggahan tersebut, You Know What dengan terang-terangan menyatakan bahwa akan membobol sistem cyber Azilowon. Detik itu juga Jaemin langsung teringat dengan investasi yang akan dilakukan oleh ayah Juhi kemarin. Setelah mengetahui bahwa You Know What tengah mengincar Azilowon, Jaemin segera menghubungi teman-temannya di Better World. Dia memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan ayah Juhi yang sedang terlibat dalam investasi, dan sekaligus ingin mengungkap identitas asli dari hacker You Know What. Selama ini Jaemin telah mendambakan kesempatan untuk bertemu langsung dengan You Know What dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kasus kebocoran data yang pernah menimpa ayahnya pada tahun 2017. Sayangnya setelah Jaemin menyatakan niatnya untuk menangkap You Know What,
Haisu dan Manku justru menolak ide tersebut. Mereka ingin beristirahat terlebih dahulu dan merasa perlu waktu untuk menyusun strategi karena menyadari bahwa hacker tersebut bukanlah sembarang hacker. Meskipun demikian, Jaemin tidak mau menunggu lebih lama. Ia ingin segera bergerak dan tidak peduli jika harus menyelesaikan misinya sendiri. Jaemin tidak main-main, ia sungguh-sungguh ingin mengusut kasus ayahnya melalui You Know What. Dia merencanakan untuk memancing You Know What keluar dari persembunyiannya. Dan untuk itu Jaemin berencana untuk mencuri data klien Azilowan. Dengan menguras seluruh uang investasi nasabah itu, Jaemin bertekad untuk bergerak lebih cepat mendahului hacker You Know What. Rencana mendadak Jaemin membuat Haisu dan Manku kebingungan karena Jaemin tiba-tiba menghilang. Haisu bahkan harus menelpon Juhi dan merusak kencan Juhi dengan Chanho untuk mencari Jaemin. 괜찮아? Akhirnya tim Better World berhasil menemukan Jaemin. Jaemin pun menceritakan rencananya yang melibatkan pencurian data klien Azilowan. Untuk mewujudkan rencananya, Jaemin harus membobol pusat sistem keamanan data yang terletak di dalam gedung perusahaan Azilowan. Artinya Jaemin juga harus menyelinap ke dalam gedung tersebut dan melaksanakan rencananya dengan cepat. Berhubung mendengar strategi matang dari Jaemin, Haisu segera bersedia membantu Jaemin dari luar gedung. Dengan bimbingan Haisu, Jaemin berhasil mencuri data dan membuat sistem Azilowan berantakan. Sayangnya, ketika hampir keluar dari gedung, Jaemin ketahuan oleh petugas keamanan. Haisu berusaha membantu Jaemin untuk keluar dengan mematikan listrik gedung tersebut. Namun saat Jaemin berlari menuju basement, ia dihadang oleh petugas keamanan yang jumlahnya lebih banyak. 야근록이 다 그렇죠. Awalnya Jaemin mencoba mengulur waktu dan mencari celah untuk kabur dari situasi yang semakin terdesak. Ia pun mengeluarkan jurus bela dirinya yang pernah dia pelajarinya sewaktu SMA dahulu. Dahulu Jaemin berpikir bahwa keahlian bela diri akan membantunya menumpas penjahat. Namun melihat kasus ayahnya yang tak kunjung selesai, Jaemin malah mempertimbangkan untuk mempelajari dunia cyber agar bisa menangkap hacker yang telah menyebabkan ayahnya mengakhiri hidupnya. Esok paginya aksi Jaemin semalam menyebabkan seluruh saldo yang dimiliki oleh klien Azilowan tersedot habis. Jaemin juga menampilkan pesan di layar besar yang terdapat di gedung tinggi dan di pinggir jalan, menunjukkan bahwa sistem Azilowan telah diretas oleh seseorang. Meskipun serangan ini merugikan para klien dari Azilowan itu sendiri, sebenarnya tujuan Jaemin adalah untuk menarik perhatian You Know What. Jaemin ingin hacker tersebut menunjukkan identitasnya di hadapan Jaemin. Aksi Jaemin ternyata membuahkan hasil dan hacker You Know What akhirnya menghubungi Jaemin. You Know What meminta Jaemin untuk menyerahkan data klien Azilowan kepadanya. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Jaemin memasukkan seluruh data yang ia dapatkan ke dalam sebuah USB kecil. Setelah itu Jaemin berencana menukar USB itu dengan informasi tentang kasus ayahnya dengan You Know What. Namun sebelum Jaemin dapat mewujudkan rencananya, Manku memberikan ide brilian. Ia menyarankan untuk menukar USB asli dengan USB palsu yang bentuknya sama persis. USB palsu tersebut sebenarnya adalah alat penyadap yang dapat merekam gambar dan suara. Ide ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai bukti jika You Know What adalah pelaku di balik kasus ayah Jaemin. Selain itu Manku menjelaskan bahwa USB palsu juga bisa menyimpan virus yang dapat merusak sistem operasional. Keesokan harinya Jaemin datang ke gedung kosong sebagai titik pertemuan dengan You Know What. Ia datang sendirian sampai menemukan fakta bahwa You Know What ternyata adalah Chanho, teman SMA-nya. Tentu saja Jaemin merasa sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Chanho yang merupakan temannya sendiri menyimpan rasa iri sampai tega melakukan kejahatan ini kepadanya. Bahkan tanpa memberi kesempatan Jaemin untuk melawan, Chanho langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jaemin. Awalnya Chanho mengira dia akan menang, terutama saat mengambil USB dari Jaemin. Ia langsung memasangnya karena ia ingin segera merayakan kemenangannya.
Namun Chan Ho salah. USB itu ternyata justru mengirimkan virus yang berhasil merusak jaringan data miliknya. Di saat yang sama, Jae-min berhasil bangkit dan ia langsung memukul Chan Ho sampai laki-laki itu kalah dan terbanting di lantai. Akhirnya Chan Ho ditangkap oleh polisi dan peristiwa ini sempat menarik perhatian publik karena membuat jutaan mata uang kripto terhapus dari sistem. Namun beberapa hari kemudian peristiwa ini dengan cepat dilupakan oleh publik. Meskipun demikian, Jae-min menyadari bahwa menangkap hacker You Know What yang ternyata adalah teman SMA-nya sendiri akan memerlukan waktu bertahun-tahun. Setelah kasus ini berakhir, Jae-min kembali bekerja di warnet, sementara klub Battle World ditutup. Bagaimanapun juga, mereka akan terus menjalankan misi untuk membuat dunia menjadi lebih baik dilihat dari sudut pandang seorang hacker. Dan film pun tamat.